all gonna grow 2 heads. Dikisahkan sudah 97 tahun sejak bencana nuklir menewaskan semua orang di bumi dan membuat bumi terbakar oleh radiasi. Untungnya ada yang berhasil selamat, dan mereka yang selamat tinggal di stasiun luar angkasa bernama Ark. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Clark. Di sana, ia dikurung di sebuah penjara remaja karena kesalahan tertentu. Tidak lama kemudian, ibunya tiba, bernama Abby. Di sana, sang ibu meminta Clark dan 100 orang remaja yang ditahan untuk pergi ke bumi, melihat apakah bumi sudah layak dihuni atau belum. Setelah itu, salah satu petugas membiusnya dan memasangkan sebuah gelang ke tangan Clark. Singkat cerita, Clark dan 99 orang temannya sudah berada di dalam kapsul yang menuju bumi. Lalu, kita diperkenalkan dengan 2 orang pria bernama Finn dan Wells. Wells merupakan anak dari pemimpin atau kanselir Ark yang bernama Thelonious. Di sana, Thelo mengatakan bahwa mereka dikirim ke bumi atas kejahatan yang mereka lakukan. Dan jika kemungkinan hidup lebih besar, dirinya akan mengirimkan yang lainnya. Tidak hanya itu, sebelum perang terakhir di Gunung Weather, para pendahulu mereka telah menyiapkan persediaan dan meminta mereka untuk pergi ke sana. Namun, saat kapsul hampir mendarat di bumi, sistem mengalami kegagalan. Untungnya, mereka berhasil mendarat dengan selamat. Kemudian, kita diperkenalkan dengan 2 orang adik kakak yang bernama Bellamy dan Octavia. Lalu, Bellamy mencoba membuka pintu kapsul. Dan setelah itu, mereka pun tampak takjub karena baru pertama kali melihat dan menginjakan kaki di bumi. Namun di sisi lain, Clark cemas karena Ark mendaratkan mereka ke tempat yang salah dan berniat pergi ke Gunung Weather. Tidak lama kemudian, Marpy menghampiri Wells dan menendang kakinya, yang mengakibatkan salah satu kakinya cedera. Setelah itu, Clark dan Finn pun mengajak 3 orang lainnya, termasuk Octavia, untuk pergi ke Gunung Weather. Akan tetapi, sang kakak sempat mencegahnya, namun Octavia tetap ingin pergi. Di satelit angkasa Ark, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ken. Ia merupakan wakil pemimpin Ark. Di sana, Ken menjelaskan bahwa gelang yang mereka pakai terhubung dengan satelit yang memperlihatkan kondisi mereka di bumi. Tidak lama kemudian, Abby mendapat kabar bahwa Thelo ditembak. Mendengar itu, Abby langsung melakukan operasi terhadap Thelo. Dan ternyata, Bellamy lah yang telah menembak Thelonious. Kembali ke bumi saat di tengah perjalanan, Clark dan teman-temannya melihat seekor rusa yang aneh. Di sisi lain, Bellamy menghampiri Marpy. Di sana, ia mencoba menghasut Marpy dengan mengatakan hal yang tidak baik tentang Ark dan meminta untuk melepaskan gelangnya, agar dengan itu mereka menganggap Marpy sudah mati dan bumi tidak layak untuk dihuni. Di tempat lain, Clark mengatakan bahwa Ark sedang sekarat, dan kira-kira tersisa 3 bulan lagi mereka untuk hidup. Dan itu sebabnya mereka dibuang ke bumi untuk menambah tingkat kehidupan di sana menjadi 4 bulan. Di saat asik mengobrol, tiba-tiba mereka menemukan sebuah sungai. Melihat itu, Octavia tidak menyia-nyiakannya dan langsung berenang. Akan tetapi, tiba-tiba seekor ular muncul menyerang Octavia. Melihat itu, Clark dan yang lainnya mencoba mengalihkannya dengan batu, yang membuat Octavia bisa lepas dari gigitan ular. Di malam harinya, Wells melihat orang-orang tengah melepas gelang mereka akibat hasutan dari Bellamy. Kemudian, Wells mengatakan bahwa sistem komunikasi telah mati dan hanya gelang inilah yang mereka miliki. Namun, Bellamy membantahnya dan mengatakan kita semua butuh kebebasan dan mereka bisa melakukan apa saja yang diinginkan tanpa peraturan dari Ark. Di tempat lain, Ken dan beberapa petugas keamanan datang menjemput Abby untuk ditahan dan dieksekusi karena pemakaian berlebih pasokan medis saat dirinya mengoperasi Thelo. Lalu, Abby pun dibawa ke tempat tahanan anaknya dulu. Di sana, ia melihat lukisan-lukisan yang dibuat oleh sang anak. Kembali ke bumi,
Clark melihat suasana yang indah di malam hari. Di sana, Finn juga menunjukkan sebuah jejak kaki hewan, yang artinya masih banyak kehidupan di bumi. Di sisi lain, Bellamy menghampiri Wells. Di sana, ia mencoba menghasut Wells agar mau melepaskan gelangnya. Akan tetapi, Wells tetap menolak. Mendengar penolakan tersebut, Bellamy menyuruh teman-temannya untuk melepas gelang Wells secara paksa. Di tempat lain, sudah saatnya Abby dieksekusi untuk dibuang keluar angkasa. Namun untungnya, Telos sudah siuman dan datang menghentikan eksekusi tersebut. Melihat itu, Ken pun tidak bisa berkutik. Kembali ke bumi, Clark dan yang lainnya sudah hampir sampai di Gunung Weather. Di sana, Finn menyuruh Jasper untuk pergi dulu ke seberang sungai dengan menggunakan akar pohon yang dijadikan ayunan. Namun, setibanya di sana, tiba-tiba ia tertombak oleh seseorang. Melihat itu, Clark dan yang lainnya panik dan langsung kabur, meninggalkan Jasper yang dibawa oleh seseorang. Di tempat lain, Jackson mengatakan kepada Abby bahwa semakin banyak layar yang gelap, yang diartikan bahwa banyak yang sudah mati. Tidak lama kemudian, Telo dan Ken tiba. Di sana, Telo melihat layar dari Wells gelap dan mengira anaknya sudah mati. Padahal sebenarnya Wells masih hidup, hanya saja gelangnya sudah dicabut paksa oleh Bellamy. Di sisi lain, tampak Marpy sedang memaksa seorang wanita untuk melepaskan gelangnya. Melihat itu, Wells pun langsung menghentikannya. Pertarungan pun terjadi. Tampak pertarungan yang cukup sengit, namun Wells lah yang berhasil menang. Tidak lama kemudian, Clark dan yang lainnya datang dan mengatakan bahwa mereka diserang oleh seseorang yang ternyata orang-orang di Ark bukanlah orang bumi terakhir yang selamat. Tidak hanya itu, Jasper juga tertombak dan dibawa pergi oleh mereka. Setelah itu, Clark bersiap untuk pergi menolong Jasper. Kemudian, Monty juga ingin pergi menolong Jasper, akan tetapi Clark melarangnya. Karena Monty sangat dibutuhkan di sini, dikarenakan Monty seorang teknisi, dan meminta dirinya untuk mencari cara agar bisa menghubungi Ark. Lalu, Clark pun menghampiri Bellamy dan meminta ikut dengannya, karena Bellamy memiliki senjata jika nanti terjadi apa-apa. Melihat itu, ia pun setuju dan mengajak Marpy juga untuk ikut. Di satelit ruang angkasa Ark, terlihat Abby sedang mengobati Telo. Lalu, Telo mengatakan bahwa dirinya harus segera mengurangi populasi. Jika tidak, semua orang di Ark akan mati dalam waktu 4 bulan. Akan tetapi, Abby masih percaya kepada anaknya yang sedang berada di bumi dan meminta untuk memberinya waktu. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Raven. Ia merupakan seorang mekanik Ark termuda di sana. Terlihat ia sangat buru-buru untuk pergi ke penjara menemui kekasihnya. Namun, temannya mencegahnya dikarenakan penjara sedang dikarantina. Mendengar itu, Raven pun pergi menemui Abby. Di sana, Raven curiga ada sesuatu yang disembunyikan para dewan. Di sisi lain, Clark dan yang lainnya masih dalam perjalanan mencari Jasper. Setelah itu, Finn dan Clark melihat sebuah sungai air terjun. Lalu, mereka memutuskan untuk istirahat sebentar sekaligus berenang agar pikiran mereka lebih fresh. Namun, saat sedang asik berenang, mereka menemukan kacamata yang selalu dipakai oleh Jasper dan berasumsi bahwa mereka sudah dekat dengannya. Di satelit Ark, Raven mengatakan bahwa mereka yang mati di bumi masih hidup, dikarenakan mereka dengan sengaja melepaskan gelangnya. Terlihat Atom dan Octavia sedang membuat beberapa senjata untuk menjaga diri. Lalu, tidak sengaja Octavia melihat kupu-kupu cantik. Kemudian, ia pun mengejarnya. Melihat itu, Atom pun langsung menyusulnya. Tampak banyak sekali kupu-kupu cantik di sana, dan dari situlah mereka mulai jatuh cinta satu sama lain. Di tempat Clark, akhirnya mereka melihat Jasper yang sedang digantung di pohon. Namun hampir saja Clark masuk ke dalam jebakan. Untungnya mereka bergegas menyelamatkan Clark. Akan tetapi, masalah belum selesai. Tiba-tiba seekor macan hampir menyerang mereka. Untungnya, Wells langsung menembak macan tersebut menggunakan pistol yang ia curi dari Bellamy.
Kembali ke satelit Ark, terlihat para dewan dan petinggi Ark sedang melakukan rapat. Di sana mereka melakukan voting siapa saja yang mendukung untuk memusnahkan 209 warga di Ark dan menambah waktu 2 bulan sebelum Ark mati. Lalu ternyata hasilnya adalah 3 orang yang mendukung termasuk Ken dan 3 orang lagi yang tidak mendukung termasuk Abby. Oleh sebab itu, Thelonious-lah yang menjadi penentu. Namun dirinya tidak mau memvoting salah satu dari mereka yang membuat Ken langsung marah. Karena ternyata Telo masih percaya kepada Abby dan memberinya waktu 10 hari. Lalu setelah rapat selesai, Abby memanggil Raven dan meminta Raven untuk memperbaiki sebuah kapsul pesawat. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan rahasia tersebut bahwa Ark sedang sekarat dan dirinya diberi waktu 10 hari untuk membuktikan bumi telah aman. Dan jika tidak, mereka akan mengurangi populasi. Mendengar itu, Raven pun setuju, namun dengan syarat dirinya ingin ikut bersama Abby. Di tempat lain, Clark dan yang lainnya sudah sampai dan berhasil menyelamatkan Jasper. Tidak hanya itu, mereka juga membawa bangkai macan untuk dimakan bersama-sama. Akan tetapi, Bellamy membuat aturan yang mana jika semua ingin makan, semua harus melepaskan gelang yang mereka pakai. Akan tetapi, dengan santuinya Finn membawa makanan tersebut tanpa harus melepaskan gelangnya kepada Bellamy maupun Marpy. Kemudian, Finn pun makan berdua dengan Clark. Sedangkan, di sisi lain, Bellamy menggerebek Atom yang sedang cem-ceman dengan adiknya. Melihat itu, ia pun langsung menggantungnya di atas pohon. Singkat cerita, kita diperlihatkan 1 tahun yang lalu di satelit Ark. Terlihat keluarga Thelonious dan keluarga Abby sangat akrab. Di sana, kita diperkenalkan dengan suami dari Abby, sekaligus ayah dari Clark yang bernama Jack. Kemudian, di suatu hari, Jack mendapati masalah bahwa Ark memiliki 1-2 tahun sisa oksigen dan dirinya tidak bisa memperbaikinya karena ini merupakan kegagalan sistem dan dirinya akan memberitahukan ke semua orang. Namun Abby melarangnya karena hal itu bisa membuat semua orang panik. Akan tetapi, ternyata percakapan mereka didengar oleh Clark dan ia pun langsung menceritakan semuanya kepada Wells. Dan jika benar ayahnya akan mengumumkannya, sang ayah akan dibuang. Dan karena itu, dirinya meminta Wells untuk tidak memberitahukannya kepada siapa-siapa. Mendengar itu, Wells pun mengiyakannya. Di sisi lain, tampak Jack sedang membuat video untuk memberitahukan masalah di Ark sekarang. Namun, hal tersebut dilihat oleh Clark sambil dirinya mengatakan bahwa dirinya sudah tahu semuanya. Akan tetapi, tiba-tiba petugas keamanan datang dan langsung membawa Jack pergi. Setelah itu, sudah saatnya Jack dieksekusi. Di sini, Thelonious tidak bisa berbuat apa-apa karena Jack ingin memberitahukan masalah Ark tersebut ke semua orang. Dan hal itu merupakan sebuah pelanggaran yang sudah menjadi aturan dari dulu. Dan setelah itu, Jack pun dibuang ke angkasa. Kembali ke zaman sekarang, terlihat Jasper yang masih kesakitan. Lalu Clark pun keluar untuk mencari air bersih. Akan tetapi, dirinya mendengar suara yang ternyata suara itu berasal dari seorang anak yang sedang bermimpi buruk bernama Carlet. Di sana, ia menceritakan bahwa setiap hari dirinya selalu memimpikan orang tuanya yang telah dibuang ke angkasa. Mendengar itu, Clark pun mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, Bellamy dan 2 orang temannya bersiap pergi untuk berburu. Akan tetapi, Bellamy menyuruh Marpy agar tidak ikut dan tetap berjaga di sini. Di sisi lain, Clark masih merawat Jasper yang kesakitan. Dan ternyata, luka yang didapat di tubuh Jasper sudah terinfeksi. Melihat itu, Clark terpaksa memotong daging yang terinfeksi tersebut, yang membuat Jasper kesakitan. Dan oleh karena itu, mereka pun mencoba mencari tumbuhan rumput laut untuk menyembuhkan Jasper. Di tengah perjalanan, Clark masih menuduh bahwasanya Wells lah yang telah memberitahukan rahasia ayahnya kepada Telo, yang mengakibatkan ayahnya dibuang ke angkasa. Di tempat lain, Bellamy dan temannya sedang berburu. Namun dirinya bertemu dengan Carlet. Dan di sana,
Charlotte memutuskan untuk ikut berburu dengan mereka. Kembali ke Clark, mereka berhasil menemukan rumput laut yang dicari dan langsung mengambilnya. Akan tetapi, dari arah lain sebuah asap gas muncul. Melihat itu, Clark dan yang lainnya pun masuk ke dalam mobil bekas. Di sisi lain, Bellamy dan yang lainnya juga terserang asap tersebut dan masuk ke dalam gua. Kembali ke Clark, sambil menangis dirinya menyalahkan Wells akibat kematian ayahnya yang dibuang di angkasa. Akan tetapi, Wells tidak dapat menjelaskannya kepada Clark. I bet you couldn't wait to run to Dad. Keesokan harinya, kabut asap sudah hilang dan mereka pun bergegas kembali ke kapsul. Di sana, Finn menanyakan apakah Clark yakin bahwa yang mengadukan ayahnya adalah Wells, karena Finn melihat Wells seperti menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, Bellamy dan yang lainnya berhasil selamat dari kabut asap, kecuali Atom yang menghilang. Namun, tiba-tiba Charlotte berteriak. Mendengar itu, mereka pun langsung menghampirinya dan melihat tubuh Atom yang terbakar akibat racun dari asap kemarin. Di sana, Atom meminta Bellamy untuk membunuhnya karena dirinya merasa kesakitan. Tidak lama kemudian, Clark tiba. Lalu, Clark menuruti kemauan Atom dan langsung membunuhnya secara perlahan. Melihat itu, Charlotte pun tampak kaget. Singkat cerita, Clark dan yang lainnya sudah tiba dengan membawa jasad dari Atom. Melihat salah satu orang yang dicintainya telah mati, Octavia pun menangis. Dan setelah semua itu, Clark dan yang lainnya memberikan obat rumput laut yang telah mereka ambil kepada Jasper, yang membuat kondisi Jasper semakin membaik, dan kini dirinya juga sudah bisa berbicara satu sama lain. Kemudian, Clark menemui Wells. Sambil menangis, sepertinya Clark telah mengetahui bahwa yang melaporkan ayahnya bukan Wells, melainkan Abby, ibunya sendiri. Di sana, ia meminta maaf kepada Wells karena selalu menyalahkannya. Mendengar itu, Wells pun memaafkannya. Setelah itu, terlihat Wells sedang duduk sendirian. Tidak lama kemudian, Charlotte menghampirinya dan langsung menusuknya sampai sekarat. Karena Charlotte sangat membenci Thelonious yang merupakan ayah dari Wells, dikarenakan ia selalu bermimpi buruk tentang orang tuanya yang dulu pernah dibuang oleh Thelonious.